yang prak tak ada yang mau dengar aja gelas ini gini. Jadi apa bedanya? Dalam kiai gila membahasakan dengan singkat. Putranya panjenengan di lembaga pendidikan Islam ngane kaje ega parlo nabila bila yang tua mati abeli keajunan Allah. Deki anak penter ngaji ya. Beda bu. Bedanya tidak usah di akhirat, di dunia sudah beda. Putranya panjenengan di tarbiyatus sibyan, sekolah sambil pesantren, pagi pakai kurikulum Kementerian Agama, siang elaborasi dengan program kurikulum Sidogiri. Begitu orang tuanya sakit keras, sakit parah, dijemput oleh pamannya, pulang bapakmu sakit, pulang. Ngatela ring tua sakit, napa saya kelakuan? Napa saya kelakuan? Ngaji. Ngaji. Karena anak berkepentingan dari rumah orang tua selamat. Allahumma. Sebab mun orang sakit baca surat Yasin, insya Allah lekas mati. Bengki. Kalau memang karena bejo mati na gempang husnul khotimah. Allahumma. Tapi mun kita bejo nama ada gempang beres. Ini kan deh. Ayo mun bejo nah. Baca Yasin. Tapi nangis kapra aja namanya anak. Baca Yasin. Lama-lama dilihat nafas orang tua sudah mulai semakin tung-nyitung. Nyemak anak ke kopeng. Ditalkin sama anak, ayo pak baca pak la ilaha illallah. Dituntun oleh anaknya. Kenapa? Karena anaknya ingat satu hadis, mangkana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya di dunia la ilaha illallah melebu swarga. Allahumma. Jadi anak hanya berkepentingan bagaimana orang tua selamat di akhir hayatnya. Talken, tapi kini kamu ring tuana para mati ya. Mongkrokek betok cek talken do. Dekik sambian pulang ke rumah bapak abeto, pak kanto pak la ilaha illallah ikwa. Ngucapan terima bengkak kok nak ikwa. Itu macam. Beda. Setelah itu mati orang tuanya, terus dirawat, jenazahnya disolati, tiap hari datangi ke kuburannya ngaji. Alhamdulillah. Celep orang tuan di anak nggak kenikah. Celep kapanpun depak kepanggilna Allah karena anak kemapan pentar ngaji celep orang tuan. Beda para tretan, anaknya tidak ke dinia, tidak di lembaga pendidikan Islam terintegrasi dengan pesantren, tidak pernah berbau pesantren, tidak pernah bau dinia, pagi-pagi hanya sekolah, RTK, SD, SMP, SMA, kuliah bahasa Inggris. Begitu dipanggil pulang, bapakmu sakit, melihat orang tuanya sudah sekarat, apa yang dilakukan? Bukan ngaji, nangis. Tapi dia bilang, duh, bapakku sudah hampir mati, padahal kuliahku belum selesai, siapa nanti yang membiayai? Jadi yang dipikir bukan keselamatan orang tuanya. Abang tibik kok kuliah ada saya major. Beda tak beda? Tangga pak lemah yang kok kuliah kita mari siapa saya major. Tak mikir orang tuan nah, mikir dirinya sendiri. Begitu orang tuan pun akelau, tak tahu sih nalkena, tak apal ke hadis, tak ngerti ke cara mendekat. Duh, apa tak enggak pak, siapa kok pak ngeropan. Duh pak tak enggak kang kok ibuang. Tuh kutupan saya mati, saya ngajar dengan abang tibik lah kalau pai ke abang. Mentak kalau pai mak ngocak sapang, kok reng ngocak sapang, kok kita enggak ke abang tibik. Mati ongku panting lah mati lah tak tahu saya madok remah. Kulakku pak rojeng menceng nang kuburan. Halo, my father, good morning wah. Tidak bermalekat nanti saya kuning. Beda, beda tak beda. Beda. Kan dunia beda, napa boleh ke akhirat? Makanya bersyukur sambian para tretan potran bede kantor pendidikan didekatkan, selamat anak-anak kita dari pergaulan yang tidak sehat, termasuk ancaman faham-faham dan aliran yang sesat. Allahumma. Saya ada pengalaman, ada salah seorang kiai dari Nganjuk, setelah setelah sholat anaknya tidak pernah mau wiritan. Setiap sholat anaknya tidak mau wiritan. Setelah itu matul menyampaikan ke Jenggula. Ternyata ditanya problemnya, kenapa tidak pernah mau wiritan? Apa orang wiritan itu udah ada dasarnya, ada tawasulan macam-macam, gak ada dasarnya.
Kaget orang tuanya. Dapat dari mana anak-anak itu paham seperti itu? Dia tidak mau tawasulan karena dia memandang orang tawasul itu berdoa tidak langsung kepada Allah. Ngapain masih harus pakai perantara? Wong Allah dekat kok, kita yang bikin jarak dengan Allah, katanya. Bingung orang tuanya, dari mana kamu dapat paham-paham begitu? Ternyata jawab anaknya, dia sering dapat buku saku di sekolah. Bapaknya Sulia NU. Saya tanya, Pak, mohon maaf, anak sampean sekolahnya di mana kok bisa dapat buku kayak gitu? Orang tuanya jawab, sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Nganjuk. Pertama yang saya salahkan bapaknya, lewong sampean Suria NU kok anaknya sekolah di Man? Salah alamat, Pak, saya bilang begitu. Salah alamat. Kenapa? Sekolah-sekolah negeri yang seperti itu di luar pesantren gak ada mireknya, gak ada mireknya, gak ada payungnya, gak jelas jenis kelaminnya. Semua paham, semua aliran bisa masuk. Mangkana sampian ring tuana ngastete sering selamat tanah tua aki dekik bisa bayi nak foto nak auba nak bil nggak ada mereknya. Coba sampian sekolahkan di pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan ma'arif Nahdlatul Ulama, aman, yang macam-macam tidak akan masuk karena sudah ada mereknya. Saya macam paham. Akhirnya saya panggil anaknya, kenapa kamu tidak mau wiritan? Ada tawasulannya, Ustaz. Kenapa kamu tawasulan? Orang tawasul kan berdoa tidak langsung sama Allah. Ngapain kita masih bikin jarak? Pun Allah itu dekat. Oh, problemnya problem bahasa. Saya sampaikan, kamu salah nak. Orang tawasulan itu bukan berdoa tidak langsung, tapi apa? Tidak langsung berdoa. Nah, yang bingung hanya masalah bahasa. Dia bilang kalau orang tawasulan itu berdoa tidak langsung, saya balik saja. Orang tawasulan itu bukan berdoa tidak langsung, tapi tidak langsung berdoa. Loh, apa bedanya? Sampian kelas berapa? Kelas 3. Ingin lulus? Ya. Langsung sampian doa, ya Allah, saya akan menghadapi ujian, berikanlah saya kemudahan, berikan saya kemampuan menjawab soal, berikan saya kelulusan, barokailah saya di dalamnya. Itu namanya sampian tidak tawasul, karena sampian langsung berdoa. Tapi orang tawasul beda. Sebelum berdoa wudhu dulu, setelah wudhu sholat 2 rakaat. Mangkana lillahi hajatun falyusbihil wudu awal yusalli rakaatain. Barang siapa yang punya hajat kepada Allah, sempurnakan wudunya dan sholatlah 2 rakaat. Setelah itu kemudian sampean ngaji, baca yasin, baca sholawat, dan ngangkat tangan, ya Allah, dengan barokah pahala sholat, dengan barokah pahala wudu, dengan barokah pahala sholawat dan yasin, kabulkanlah doa saya, berikan saya kemudahan dalam ujian, berkatilah saya di dalamnya. Itu namanya tawasul. Kenapa? Karena tidak langsung berdoa. Nah, kalau yang awal kan berdoa tidak langsung, kalau ini tidak langsung ya karena problemnya problem bahasa. Baru saya jelaskan tentang tawasul bil dawat, tawasul bil akmal, baru dia ngerti. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau sekolah sambian nggak jelas jenis kelaminnya, anak kita taruh di situ, bisa berubah paham dan akidahnya. Hati-hati. Kita tidak ingin kalau panjenengan iki beda be anak, gitu kok nggih. Sambian biasa mendidik anak, terus kepingin anak kula sambian jadi anak sesoleh, ternyata di belakang kula sambian kecolongan karena kita salah memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita. Berbagai aliran bisa masuk kalau di sana ditanamkan dari bawah. Diberi propaganda, sementara anak-anak kita belum cukup dasar untuk memahami punyaan diri sendiri. Dia belum ngerti tawasul itu apa, dia belum ngerti tabarruk itu apa, dia belum paham barokah itu apa. Ketemu di sana, diserang, dia tidak bisa jawab. Hati-hati. Dulu ada cerita di Madura. Sekarang Madura sih banyak lagi. Ada cerita. Ada orang Bangkalan, sekolah. Terus kemudian dia kuliah di Jakarta, di Libya, sampai kemudian ke Arab Saudi. Begitu pulang dia langsung tantangan, kayak kiai, siapa-siapa kiai yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari saya, banyak guru. Udah berubah pahamnya, gaya kon sombong. Pokoknya di madima kiai saya bisa jawab tentang pertanyaan banyak guru. Apa pertanyaannya? 3. Katanya Allah itu ada. Kalau ada Allah itu di mana? Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah ada, tiada bertempat, ada tapi tahu sasar kenang. Katanya Allah ada, di mana? Apa sih takdir itu? Dia tidak percaya. Yang ketiga,
katanya iblis diciptakan oleh Allah dari api, sementara orang yang nggak taat itu masuk ke neraka, neraka juga api. Lalu iblis masuk ke neraka, apa sakitnya? Wong iblis dari api, neraka juga sama-sama apinya. Ternyata bodoh kiai yang meturut di samping pinter, cerdas. Begitu anak itu datang, apa yang kamu tanyakan? Cerita aki, langsung yo lor tanah pas kopas, dot kelenger cerita. Tidak lanjeng cerita, torkopan gini kejawabannya. Begitu bangun anaknya kaget, kiai sambian kok nurkop saya? Jawab kiai santai, torkopan itulah dong jawaban dari 3 pertanyaan yang kamu ajukan. Jadi jawabannya cukup torkopan. Dan apa maksudnya? Pertama kiai tanya, ketika baan kelak biingko torkop dong, apa yang kamu rasakan? Sakit kiai. Betul? Iya. Kamu percaya ada sakit? Iya. Mentak parta aja tambah dong yang kiai. Percaya kiai ada sakit itu? Ada. Cari dong di mana sakit itu. Temu sariin sakit ini pak. Temu parta aja pun beda sakit. Parta aja sari dong. Temu hewan. Itulah Allah. Allah itu ada, tiada bertempat. Dapat kita rasakan wujudnya, kehadirannya, tapi tidak perlu dicari di mana tempatnya. Wong sakit saja kamu tidak pernah bisa menemukan. Orang partajo para tretan tampak ben kiai dengan akibat di mata jeruk penering-cereng. Peti kiai. Sapa orang najong, engkau tak partajo cek bener peti. Mon kita ngejelak peti ya kiai. Ku peti di menjadi mah. Pas kiai tanya boleh. Apa tadi malam kamu sempat bermimpi kalau hari ini saya torkop dan kiai? Enten kiai. Gelak ngira banjak sedih bingko itu torkopah. Enten kiai. Lah ajinya mana takdir jom. Tak sak ngerasaki sebelumnya romo di jom dewan kiai. Yang ketiga kiai tanya, hari apa jom? Tangan. Dari apa? Kulit, tulang, daging. Pepen banja apa jom? Oleh tulang daging. Torkop dak marah salah jom. Sake. Makin depan ada jom. Mun Allah kesokan. Nyuk dong dan kiai. Kan depan ada gitu. Orang mantep ngalaki betak. Pernah lagi ke kiai dakak. Kelenger boleh. Begitu jaga oleh mayan tem gue lagi ay. Bang, arah apa dong? Baan kan dari tanah, betak kan pada dari tanah. Mak kelenger. Itulah akhirnya buru sadar. Arten mana apa para tretan? Kiai-kiai kula sambian ini benih tak ngerti. Cuma kalau tidak pada waktunya belum menyampaikan dasarnya secara detail dari paham dan akidah kita kepada anak-anak santri, tapi mereka belum paham kok kemudian ketemu dengan yang lain, akhirnya terus kadang-kadang pas ampun keluar dari barisan kula ben sampian. Mangga nangas teteh milih lembaga pendidikan karena Kak Dinto yang akan menentukan ku aku anak kula ben sampian selamat napantang etunya ngantos akhirat. Allahumma. Terakhir kula pesan para tretan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Roma. Ayo ngas teteh setujeuna perbanyak kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kulolan panjenengan barokain bulan Recep ben Sya'ban. Allahumma. Pada Pak ke bulan Ramadan. Allahumma. Monggo dimau sarang-sarang. Allahumma barik fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma. Ayo kita jadikan Ramadan mereka sebagai momentum untuk pensucian diri kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena Ramadan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan penyucian diri, bulan ngobar dosa-dosa kula ben sampian. Tapi bagi siapa orang yang melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, mudah-mudahan semuanya dosanya diampuni. Allahumma. Laksanakan jaga sepon kening kewajiban. Siapa yang wajib berpuasa nomor setong syaratah yang gak Islam gak wajib. Nomor 2 pasera balik kalau anak kecil tidak tapi begitu anak kecil sudah tamyiz kemudian berpuasa, puasanya sah. Jadi harus paham Bapak Ibu, kalau syarat wajib itu adalah balik, tapi syarat sah cukup tamyiz. Jadi kalau udah tamyiz puasanya sah.
Kadang-kadang ring metu udah ngocak nak kanak kene mau napasah kencerna kalak ring tuan nah wah beda tak beda anak-anak jak kecak mungkin kula ketemu benak anak kula ketemu ngene omah ingat nih kan bismillahirrahmanirrahim dong mak itu ben rogi lek make pasah apa kencerna kecok bipa bimbu wah bro kula ngocak di mengolak di mah beda dia nak kanak kene kalau berpuasa tetap dapat pahala. Ada keterangan dalam satu hadis rufi al-qalam an salasin. Pena pencatat amal itu diangkat dari 3 kelompok. Anak kecil sampai balik, orang gila sampai sembuh, orang tidur sampai bangun. Tapi kata Imam Nawawi, yang dimaksud itu adalah kolam iqab, bukan kolam sawab. Jadi kalau anak-anak itu melakukan jarima, melakukan dosa, dosanya tidak dihitung, tapi kalau melakukan ibadah dan ketaatan tetap dapat pahala. Paham nggih? Ayo didorong. Orang tuanya dapat apa enggak? Dapat. Tapi karena pahalanya mendorong, menyuruh, mengajari, bukan ngalak kencerna anak. Nomor 3 yang wajib berpuasa orang seandi akal. Dia anak dia akal. Orang di saya wajib puasa yang di anak, mentan di anak tak wajib pak. Orang seandi akal. Kalau tandi akal tak wajib apa? Maka namun sambian pasaan datang sengka siapa asa tak kenapa mulai mangken tuli pekila. Timon sambian kila tak usah apa? Nomor 4 syarat aku tuh kuat. Kalau tidak kuat tidak apa kuat? Macam pengajian kita kemarin mulai ada ruah, setung ada marwah. Selamat jalan, mudah-mudahan sampai di tujuan. Pengajian kita kemarin mulai pak neki tinggal pasaan gula kurang-kurang nginom bah mentah apa sayu bagian pengajian beri ruah mentah kuat tak apa-apa cah nih wah engkau tak kuat cek serban tak kuat sekojak ring tak kuat di kasera setong as-syekhul haram as-syekhu al-ajuza orang yang tua rentak orang pikun moncang ring kantor ngeluli apa gini kah kalau oleh biasanya kalau oleh tak apa sah ngakan jadi ya aku minang jadi ya. Jadi mau aku umbian pas kol beluk gua ngodak kol beluk gua laku are isak dah jom wah pada sini aku mim kan bermak kami kan to bu dan kok jeding wah jangan oleh gini umbian mon ambu pun apa tak napa abekang sekali pas ya saya boleh soalnya tak pasah orang sakit paham orang sakit boleh tidak berpuasa tapi mengganti kalau sakitnya masih sakit biasa kalau sakitnya sudah seperti tidak ada harapan sembuhnya cukup fidyah tak usah kodok bila saya kodok aja udah mati ya tapi sakit apa? Sakit yang ada kaitannya dengan puasa kalau puasa tidak segera sembuh atau kalau puasa sakitnya tambah parah akal-akal bu ibu mata apa sayu sakit kok cong mulai bila bu oleh lema arela kayak apa telketel lewah kan kayak telketel wajib bu pada saya ngocak kayak pano apa boleh kayak ateh kok tak apa sebenyu kok sakit kok ada apa ke ateh ada apa make ateh pan kacau ngebini boleh kalau ke ateh tau dia ambu yu ketoran pan kacau ngebini boleh jereng bu tolak tak kira luang aleng saya tade kero aing ngebit-abit aingnya datang boleh aku lo saya disak teror wah yang takok yang laki ini pada bu kapi teror bini boleh yang cuma berdesi bengal berdesi takok makanya ibu jaga mana saya laki tak bini boleh servis yang memuaskan bohong kuan paham gini kan pada saya laki atenten yang bagus minyak parfum angkui kapi kadang-kadang ibu-ibu ini roceh yang roceh biar di minyak bu di beda di parfum dipakai untuk siapa suami benar suami sendiri atau suami orang nah, ayo yang jujur kadang-kadang bilang ini alat kecantikan saya untuk suaminya ada di Jakarta nangis sorbojo si atun-tun sernyet bebena merah biru kuning celeng teger ngak pikang boton apa si ontong tukang parkir di ojekan begitu suaminya datang atau lega kacer bubebeng di dapur ke kanan bu ketomber kebudi bujei ngocak selake are mono sama pelapa kena tompak selake servis yang bagus saya pulang pengajian bu ini rahasia ini tak kasih tahu enggak boleh lagi
Kula tiap malam pulang pengajian, kadang nyampe di rumah jam 1, setengah 2, jam 2. Begitu saya nyampe rumah, istri saya langsung mengambil tangan saya dicium. Ada satu pertanyaan yang selalu dia sampaikan, Abi, malam ini saya pakai parfum yang baunya apa? Wah, tanya. Saya bilang, saya ingin bau melate aku. Ingin 1000 bunga aku. Kastore aku. Strawberry aku. Saya lihat di kamarnya istri saya parfum macam 15. Satu saat saya pulang pengajian dari Pasuruan, nyampe rumah saya jam 3, meneng Surabaya depan subuh. Jam 3 nyampe. Saya berpikir sekejap aki lah mula ngaji kitab subuh lejuk tojuk pula. Nek bini iki nyantel. Abi, malam mangken abtina parfum bau napa? Duh napa jambian boleh kan? Karena saya dak menjawab, daking hati-hatinya biniku lebu parfum 15 yang kui kapi. Ana borna bau. Pengen kadung yang kui teh santri tak nyaman, nyemak bi kula coba esiom nang yatas bu melon. Kababa sokoni bu melate. Daerah leer kababaan sokoni paratretan bu mawar. Kababa boleh bau jeruk. Kababa boleh 1000 bunga. Kababaan boleh bu turing. Kababaan boleh bu tutul. Apa ring bini tanggumong laken datang di luar kota kerong ngagak nyium yatas mak panas bu pak pung pak. Toron ke bebel sekoni hari apa? Balsem itu etaku tengah nama ngelok nyor minyak kayu putih itu dumeng selake dia mana ngaji sompek selake dia angkana ngastete bu servisnya yang baik ki Allahumma tambihan terus jadi ahli surga nabanten terus jadi ahli surga nabanten Allahumma kempang reng bini terus jadi ahli surga mari mulai pengajian segera mandi marah rayu mandi yang bagus angkui kapi pengharumnya sabun mon orang mandi weng kordu taki angkui kapi mari sene kambian langsung rambutnya disisir yang bagus pakaian kelampi sebek uang nerawang udah usah pakai kerudung kan di dalam rumah nyancer kapan kacong kalak tanah ngasiom pas ngocak mas pematur apa deh malam ini saya yang kui napanten petaben mon saya kayak ngocak mon iya lek siap kon mas mon aja pamit abdi tro ibadah ka Allah oh go beda yang bini ngane ka Pak beda kan toh ado iku ayo ngocak nih nang lake servis yang baik mana tak kembang sakit hati jadi mon sakit hati tahun lambu lah pasal ngain berikutnya siapa yang boleh tidak puasa musafir paham orang yang perjalanan Surabaya Jember Surabaya Kediri boleh berhenti tapi mau musafir mak semak romoron tar ke THR mata apa seyu musafir kok di tenggumongi wah emang kan di THR banyak warung pakai jilbab iya bos lagi bebo tepak betes sereng tenggumong nganduk bakso ngain dia siapa boleh soleh tak basah orang ngandung orang nyosoen boleh tak basah. Tapi kalau dia khawatir sama dirinya sendiri, cukup kodok, tidak usah fidyah. Kalau tidak khawatir sama dirinya sendiri, tapi khawatir faktor lain, di samping kodok ada fidyah. Jadi wa in khafat ala nafsiha, ay ala tadarruriha bisawm, fa alaiha al kodok wala fidyata lahu. Tapi kalau tidak khawatir pada dirinya, faktor lain, saya walaupun puasa nyusui kuat, saya puasa hamil kuat, cuma saya khawatir air susu telat. Apa? Tang anak laki penyoson tujuan apaan kacong ya tanduk ngalah ngempung apa lolo akhirnya sampean tak pasah di samping kodok wajib fit saya boleh yang wajib puasa harus suci dari haid dan nik kalau haid tidak wajib bahkan tidak boleh berpuasa karena ada manik jadi walaupun ada sebab yang mewajibkan karena Islam karena balik karena berakal karena kuat tapi ada manik idza ijtama as-sabab wal manik quddimal manik yang didahulukan tidak boleh berpuasa tapi haid ada ketentuannya paling cepat sehari semalam umumnya 6 hari 7 hari paling lama 15 ibu-ibu paling gampang paling pinter bikin alasan tanggal 1 gak puasa yuk haid tanggal 11 tak apa sayu tak ngeneng tanggal 17 tak apa sayu jengkau torah tanggal 9 ekor tak apa sayu aja beni dia apa nah bener gini kak
kelip pebucor nembukol ter gini kamu masa tanggal 1 sampai tanggal 30 muncrot melolong. Makanya penting diketahui dawuh kiai gila sekarang santri-santri sudah diajari tentang haid, diajari tentang problematika dari penyakit istihadah, secema-cema istihadah. Tidak mudah ini memahami. Ada orang yang tidak pernah mengalami istihadah. Waktu itu istihadah namanya mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu masih dibagi dua, apakah dia mampu membedakan warna darah atau tidak, itu namanya mubtadi'ah mumayyizah. Kalau tidak mampu membedakan, mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Apakah dia ingat sama waktu kapan haidnya dan kapan berakhirnya? Ada mubtadi'ah dzat mumayyizah dzakirah lil waqti wal adad, atau yang nasiyah lil waqti wal adad. Ada yang sudah terbiasa tapi tak bisa membedakan, itu namanya mutahayyirah. Ruwet mun mutahayyirah. As-shalat wajib apa long bila kita oleh. Bo, apa mak wajib takok tak haid. Apa mak tak oleh belum bilake takok haid karena tak ingat. Ini apa sering laki undi bini ngak dia. Mengongku. Pas setahun keluar dari tok tak temu lebih tong nang. Nyok. Aji ya pasti bahagia bini boleh. Makanya aku tuh ngerti kabar nana haid. Ketemu, saya mulai tanggal sekian ke tanggal sekian. Ingat itu, kalau sudah ketemu walaupun ada darah bisa membedakan. Contoh itu di sini diajarkan semua. Alhamdulillah. Mumpun wajib sambian kapi lakoni pasana pemapan petepak insyaallah ngosot dosa. Allahumma. Boleh titip para tretan, ayo tarawih yang baik. Buat kesepakatan pengurus takmir musola, takmir masjid semuanya rapat. Ayo tarawihnya yang sama iramanya. Berapa? Walaupun tak pada di ampere tapi kira-kira normal lah. 1 jam, 1 jam setengah semuanya yang kompak yang sama. Insyaallah masyarakat tertib. Yang kadang-kadang bikin ruwet, mau kemana? Tarawih kemana? Di masjid sebelah. Jangan kelamaan 1 jam. Ayo ikut saya. Di sana setengah jam. Kena dilekah-lekah. Ngelereng tarawih ya. 1 jam normal. Bacaannya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1 jam, bagus itu bacaannya. Kadang-kadang reng mangken ngocak, kamu kalau ngimami tarawih bernafas berapa kali baca Fatihah? Pas aja jawab, alhamdulillah, tak nyambung sekali wah. Pas trek dia dok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ada tapak jai nang ibu di pasar gentang deh. Mata sholat ji tak jepok je. Norok sekalian tapak kemun 2 hari mengelo. Ini bahaya, ini dievaluasi akhirnya. Diganti santri dari pondok pesantren Tarbiyatus Sibyan baru juara kiroah. Ngimami tarawih, lupa diri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya budi ngocak, jerelah gen setia. Kok nak tak norak boleh jo. Apa tak kelesak tak jeron sekali. Tinggal pak walad dolin pas patu aja jawab abid. Rosak tak rosak. Tarik jaga terawihan semapan nggih. Patartib moga-moga dosan kafi semua Allahumma. Mari tarawih buat halakoh. Nggih, tadarus nggih. Tadarus semuanya tadarus. Ayo santri-santri yang wajib bacaannya pesemak kamik. Beri mic. Lulusan TBK beri mic. Lulusan TBK Sidogiri beri mic. Sewa tua saya bacaan tak tepak kiki locot jamak semak kamik. Yang susah orang tua. Tek beri mic ngosok mun maca salah etegor ngabul. Pah ngocak setere kena beda ilmu anyar wah. Kocak ilmu anyar sing lambek sing ngaji tak duga. Repot ya. Ada santri lagi soleh ngaji. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Can sing ini ngaji mak nyaman santri ke soleh pengaji. Keburu madein kolak bedi rantang. Begitu keluar nyampe di emper rumah ternyata